Kalau kamu tidak fans dari Sina Warrior Prince di PS1, ya saya tahu ya, banyak sekali yang bilang game ini mediocre atau game ini jelek sekalian gitu ya. Tapi saya mau tanya gini, ada lagi nggak game action adventure hack and slice di PS1 selain Sina Warrior Princess dan bertemakan seperti era-era kuno Sina atau Hercules di zaman Yunani, atau misalkan zaman kekaisaran Roma lah misalnya? Kayaknya tidak ada deh ya. Saya bukan penggemar fanatik Sina Warrior Princess, tapi saya senang dengan Sina, Hercules. Dan saya tahu ini berbeda dengan yang di series Nintendo 64, di mana Sina Warrior Princess malah jadi game fighting. Saya sedikit kurang puas kalau ini game fighting, karena selain pakai Sina di game, siapa lagi? Mau pakai Roger, mau pakai Gabriel di game fighting, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang rad buat saya ya. Saya mau jadi Sina dan saya mau lihat petualangannya, dan itu ada di PS1 rupanya. Ceritanya kamu nggak perlu harus nonton serial Sina dulu baru kamu mengerti, oh Sina Warrior Princess seperti ini. Tidak, ceritanya cuman simple saja. Ceritanya di mana Gabriel, sahabatnya Sina, itu diculik. Lalu sudah itu ya Sina akan melawan siapapun yang menculik Gabriel itu. Gitu aja ceritanya. Jadi sama seperti based on video game lainnya. Ada princess yang diculik, kalau ini sahabat yang diculik ya. Memang kalau misalkan kita mainin zaman sekarang tahun 2024 atau 2025 kita mainin sekarang, akan feel janky kontrol kameranya. Tapi pada saat itu nggak ada yang merepresent game yang lain yang hack and slice action adventure dan bertemakan kekunoan. Itu nggak ada yang selain Sina Warrior Princess gitu loh. Saya berapa kali ke rental PS, misalkan dari 10 kali, saya 4 kali loh ngelihat ada orang yang lagi main Sina Warrior Princess. Mungkin bukan gamer, mungkin orang yang datang ke rental PS, lalu dia bingung mau main apa, main bola nggak bisa. Akhirnya pilihlah Sina Warrior Princess karena dia tahu Sina Warrior Princess ada serial TV-nya ya. Terkenal sekali Sina Warrior Princess itu. Kalau sekarang kamu bilang Sina, mungkin akan orang langsung mikirnya John Cena ya. Tapi kalau Sina dulu dibilang di tahun early 90-an, tahun misalkan tahun pertengahan 90-an ya, pasti referensinya adalah jagoan perempuan yang kuat, badannya bagus, dan ya sakti sekali lah. Dan dia manusia gitu ya. Tahun 80-an juga di Indonesia terkenal dengan Wonder Woman, tapi Wonder Woman tidak represent manusia. Wonder Woman kayak setengah dewi gitu kan ya. Kalau ini jadi membuat orang perempuan tuh semangat tentang, oh ini jagoan perempuan yang keren sekali gitu loh. Ini yang bisa menginspirasi perempuan gitu loh. Woman power gitu ya. Oke lah. Lalu kalau dilihat dari gameplaynya, ini saya cari sekali game action yang seperti ini ya. Sekalipun dulu saya cuma coba, saya tidak menyelesaikan gamenya gitu saat itu, karena saya juga waktu zaman main ke rental PS senengnya main bola gitu ya. Saya main Resident Evil gitu ya. Nah, di rumah saya main Resident Evil, di rental PS saya main bola gitu. Lalu kalau misalnya game Sina Warrior Princess ini, jadi orang tuh main karena orang tahu Sina Warrior Princess. Biarpun Sina Warrior Princess yang paling terkenal itu tahun 96, yaitu session kedua seriesnya. Lalu session ketiga 97 juga terkenal sekali. Lalu yang kayaknya menurut saya, seingat saya TV swasta yang di Indonesia memutar sampai series 3 deh kalau nggak salah. Lalu tahun 98 tuh diulang dari awal lagi kayak di tahun 95. Nah, bayangkan
kita udah selesai euforia soal Sina di tahun 97, lalu game ini keluar di tahun 99, kayaknya rada-rada seperti kayak sedikit rasanya ada outdated gitu. Game ini keluar di tahun 99, sekalipun sebenarnya seri Sina itu di luar negeri sampai tahun 2021 ya. Tapi buat kita kayaknya a little bit outdated, kayak agak telat nih game. Harusnya game seperti ini munculnya di tahun 96 atau 97 pas kita lagi heboh tentang Sina. Ya, tapi kita tahu lah gitu ya. Biarpun Sinanya kita sampai tahun 97 aja, tapi kan 98 diulang lagi, diputer lagi dari episode pertama lagi sama TV swasta di sini. Lalu kalau dilihat dari soundnya bagus ya. Jangan tanya soal soundnya, karena ini Electronic Arts. Jadi soundnya tuh kolosal banget. Kamu kalau nggak percaya, kamu coba mainin aja misalkan di emulator, lalu kamu besarin PC kamu suaranya, itu tuh kayak suara film gitu loh, kayak suara film. Gak dari sisi gameplaynya ya, ini yang saya cari, yang tadi saya bilang hack and slice action adventure yang proper banget. Cuman karena keterbatasan PS1 ini feel jadi kayaknya sedikit kaku gitu ya. Sedikit kakunya di mana sinanya bergerak, bukan saat lagi action bertarung, lagi bergerak dan sinkronisasi dengan kamera. Tapi fun fact, zaman itu menggerakkan kamera dengan analog kanan tuh masih kayak eksperimental sama developer game. Game ini sudah merepresentkan itu. Pakai analog kanan bisa lihat kanan, bisa lihat kiri. Biarpun masih feel odd ya, masih kayak belum dapat. Kalau misalkan kita main zaman sekarang, oh ini masih kaku banget rasanya. Padahal zaman itu wow, nggak ada game lain yang nggak banyak game yang bisa lihat kanan kiri pakai analog kanan dengan sempurna. Sisi cerita simple, dan berapa lamanya kamu main, kamu bisa selesaikan ini 2 jam atau 3 jam. Tingkat kesulitannya bisa dipilih yang easy, normal, atau hard. Tapi ya yang jelas, biarpun kamu mudah terkena serangan di sini, tapi kamu bisa banyak sekali ada item untuk healing. Dan puzzle-nya juga banyak di sini ya, teka-tekinya juga banyak. Seperti lempar cakram ke membuat gerbang istana terbuka, lalu menggunakan obor api untuk dilempar jauh untuk menghancurkan, membuka sebuah jalan. Itu puzzling kayak gitu juga ada. Dulu saya juga mikir ini game mediocre, tapi kalau sekarang mainkan zaman sekarang, di game PS1 ya, maksudnya game apa lagi ya selain Sina Warrior Princess? Masalahnya nggak ada sandingannya seperti Hercules gitu. Hercules di 64 juga jelek, jadinya nggak diport ke PS1. Tapi di PS1 ada Sina Warrior Princess yang menurut saya, kalau misalkan saya mau memainkan game yang tokohnya sudah terkenal gitu ya, yang license game, menurut saya ya Sina ini worth it. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang kamu mainkan serius dan kamu mau mainkan sampai tamat, kalau saya tidak memilih itu. Saya memainkan untuk for fun. Misalkan saya main untuk setengah sampai 1 jam saja. Lalu kalau saya kalah, it's okay. Jadi hanya untuk for fun aja memainkan ini. Tidak ada kayak seperti, oh saya harus tamatkan ini. Kalau misalkan untuk saya ya, kalau kamu mau menamatkan ini silahkan. Tapi buat saya menamatkan ini sepertinya di tahun 2024 ataupun 2025 nggak usah deh. Yang penting for fun aja, main kayak setengah jam sampai 1 jam buat saya cukup menghibur. Oke, thank you teman-teman.